udah berangkat ya? Udah dari tadi, Bos. Buktinya saya udah di sini lagi. Siap ngantar Bos ke sekolah. Enggak. Hari ini gue yang nyetir sendiri. Emangnya boleh, Bos? Boleh. Mana kuncinya? Gue udah misi nih. Tapi, Tunggu. Bos, jangan, Bos. Mana kuncinya? Jangan, Bos. Gimana kalau Bapak tahu, Bos? Lo ngopi aja sana ya. Jangan sampai ketahuan yang mau. Oke? Ya, tenang aja. Oi. Bos. Mana ya, Bos? Gimana nih? Pak Amir? Pak Amir kok di sini? Maaf, Bu. Saya juga lagi bingung nih, Bu. Itu yang bawa mobil siapa? Nathan ya? Betul, Bu. Aduh, Pak Amir, kenapa dikasih nyetir sih? Habisnya Nathan rebut kunci mobil, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak Amir. Siapa sih Mas? Ganggu aja. Bentar. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak. Pak, Nathan nekat bawa mobil sendirian Pak. Gimana ini Pak? Dia kan belum pernah bawa mobil ke jalanan. Nanti kalau dia kecelakaan gimana? Mah, udah deh, Mah. Nggak usah parnoan kayak gitu deh. Itu cuma masalah kecil aja kok. Urus aja sendiri. Hal kecil? Nathan itu udah bisa bawa mobil sendiri, Mah. Iya, nggak usah diurusin kayak gitu. Aku tuh lagi banyak kerjaan. Nggak usah ganggu aku ya. Astagfirullahaladzim, kenapa teleponnya diputus? Ya Allah, tolong lindungi anakku ya Allah. Udah ngerjain PR yang itu belum? Aduh, susah banget, gue gak bisa ngerjain ya. Gue udah sih, cuman yang baru ngerjain setengah. Gue Hai, Ma. duluan ya. Woi. Pakai mobil sendiri lagi. Kalau itu nggak bakal bisa deketin dia. Dia kan udah punya boyfriend. Gimana nih teman kita? Jangan panggil gua Nata kalau gua nggak bisa dapetin sih. Wih. Coba aja lihat. Aduh gila, gue tuh nggak bisa ngerjainnya tau gak sih? Gurunya killer banget. Iya gila. Ma. Hai. Hai, Boleh aku minta nomor teleponnya nggak? boleh. Boleh. Datang ya. Kasih. Aku boleh antar kamu nggak? Gak usah deh, aku bareng temen aku dan aku juga naik taksi, jadi nggak usah ngerepotin. Apa? Aku antar. Daripada kamu naik taksi kan. Udah, lo pulang dia aja. Sudah, pulang aja bareng dia. Udah, gak usah tolak. Ya udah deh. Yuk. Kan, gue duluan ya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Iya, Mam. Nathan, maaf ya. Mama minta tolong kamu anterin mama ya. Penting. Ini kan Nathan, udah nggak apa-apa, kamu anterin aja mama kamu. Aku bisa naik taksi kok. Makasih ya. Iya tante. Duluan ya. Duluan tante. Mama pasti sengaja kesini. Nathan, Mama kan udah bilang, Mama nggak akan ngebiarin kamu nyetir sendiri sebelum kamu punya SIM. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Nathan! Nathan, Mama mau bicara. Nathan, tunggu! Apa sih? Apa?
Mama minta kamu jangan ulangin ini lagi. Kamu itu belum punya SIM. Tunggu 2 tahun lagi. Kok mama parno gitu sih? Nathan itu sudah bisa nyetir. Nathan capek tau nggak dengerin aturan mama melulu. Nathan udah gede, bisa jaga diri sendiri. Nathan, Mama belum selesai bicara. Nathan! Nathan, buka pintunya. Mama masih mau bicara. Udah deh, mama rese. Tolong! Mah, udahlah mah, jangan tekan dia seperti itu terus. Pak, Mama cuma mau Nathan selamat, Pak. Kalau emang dia bisa nyetir, dan nanti dia kena razia polisi gimana? Oh, itu mah gampang urusannya mah. Kamu aja yang senangnya ribut terus. Kamu tuh payah banget sih jadi orang mah. Kamu tahu nggak? Ibu seperti kamu itu adalah ibu yang tidak mendukung kemajuan anaknya namanya. Ngerti kamu? Aduh, udah deh, udah pusing-pusing papa. Ya? Cukup, tahan ocehan kamu. Aku lagi pusing dan aku sekarang lagi buru-buru. Pak, Nathan! Nathan, bunyi apa itu, Nathan? Nathan, buka pintunya! Nathan! Udah, kamu jangan marah-marah, Nathan. Kamu nggak boleh stres, nanti asma kamu kambuh. Nathan, buka pintunya! Mama maunya apaan sih? Hah? Nathan! Mama mau apa sih? Hah? Nathan itu udah gede, Mak. Suka-suka Nathan dong, apa yang Nathan lakuin di kamar. Mama udah lihat kamu ngapain? Mak, udah Mak, jangan. Mama mau masuk. Mama, jangan. Iya, halo? Iya, saya balik lagi ke kantor, tunggu aja ya. Nathan, Mama kan cuma khawatir sama kesehatan kamu. Kamu kenapa dorong Mama? Hei! Berisik! Nathan gak dorong Mama kok. Ini salah Mama. Nathan, buka pintunya, Nathan. Nathan, buka pintunya, Nathan. Mama mau ngomong. Nathan, buka pintunya. Mah, udah! Berisik! Heran aku. Rumah sebesar ini jadi nggak nyaman cuma gara-gara kamu doang, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Pak. Kenapa Papa ngomong gitu sama Mama? Kamu tuh senang banget bikin keributan. Nggak heran makanya Nathan bilang seperti itu sama kamu. Nathan itu benar semuanya. Kamu itu terlalu kolot. Aku tuh nggak terima perubahan kamu seperti ini. Sejak kamu sering keluar dengan alasan mengaji, merubah penampilan kamu dengan berhijab seperti ini. Ternyata bukan cuma penampilan kamu aja yang berubah. Otak kamu juga banyak berubah. Kamu tuh jadi biang keributan di rumah ini. Pak, aku cuma ingin yang lebih baik untuk anak kita, Pak. Omong kosong! Kamu sengaja kan membuat ketidaknyamanan di keluarga kita ini? Hah? Kenapa kamu nggak pergi aja mengaji sana? Hah? Kamu kan nggak mau ketinggalan tuh mengajinya dan ketemu sama ustadz kampungan kamu itu. Papa jangan panggil Ustadz seperti itu, Pak. Kamu nggak suka? Aku bilang ustadz kampungan. Nggak suka kamu? Kenapa? Hah? Kamu suka sama dia? Kenapa nggak sekalian kamu tinggal bareng sama dia? Kenapa? Kamu juga nggak bisa memberikan kedamaian di rumah ini baik buat suami ataupun anak kamu sendiri. Sharon. Kalau nggak salah, itu nama sekretarisnya Papa. Aku angkat aja. Halo?
apa papa sama sekretarisnya? Aku itu suka sama kamu karena aku pikir kamu itu akan jadi mama yang ideal buat Nathan. Soalnya semakin hari aku ngerasa semakin gak cocok sama mamanya Nathan. Masa sih? Papa! Apa-apaan ini, Pak? Astagfirullahaladzim! Tega-teganya Papa selingkuh di belakang Mama! Berani gunain suami orang! Gak tahu diri! Mama cukup! Pergi kamu dari sini! Jangan suami saya! Cukup! Papa tega ngelakuin ini sama Mama, Pak! Papa jahat! Cukup! Cukup! Kita selesaiin masalah ini di rumah. Sekarang kita pulang, kita pulang! Kita pulang! Kenapa kamu tega ngelakuin itu? Udahlah Tika, nggak usah so suci begitu. Aku ngelakuin semua ini karena kamu. Jangan kamu pikir. Aku nggak tahu apa yang kamu lakuin satu-satu di belakang. Aku nggak melakukan apa-apa! Udahlah, nggak usah ngebela diri. Aku tahu kebusukan kamu, aku kenal siapa kamu. Tahu apa maksud kamu? Aku nggak mau kayak gini, aku nggak rela! Itu kamu maunya apa? Siap dia! Dan tinggalin dia! Atau kamu ceraiin aku? Tika, udahlah. Nggak usah pakai banyak basa-basi. Bilang aja kamu minta cerai dari aku. Aku kabulin. Kalau itu maunya kamu, aku kabulin. Jadi kamu emang benar-benar mau ceraiin aku? Kamu lebih milih dia, perempuan itu, daripada aku, ibu dari anak kandung kamu. Iya, toh kamu lihat, kita udah gak ada kecocokan lagi kan? Aku gak siap dengan perubahan kamu seperti ini, sok suci. Oh, aku tahu, kamu ngelakuin semua ini karena kamu pengen deket sama ustadz kampung itu kan? Oh iya. Pokoknya mulai saat ini, aku kasih kamu boleh ketemu sama pria mana aja yang kamu mau. Asalkan mulai hari ini juga kamu keluar dari rumahku. Oh! Nathan. Nathan, kamu gak apa-apa sayang? Mama, Nathan tuh gak suka kalau dengerin Papa sama Papa tuh berantem. Semua ini gara-gara mama kamu, tahu nggak? Dia tuh selalu mancing keributan di rumah ini. Dia tuh nggak pantas jadi mama kamu. Udah Pak, cukup. Jangan salahin Mama terus. Apa? Jangan salahin kamu. Kamu kan yang mau pergi dari rumah ini. Hei, lihat aku. Kamu mau pergi dari rumah ini. Kamu yang mau ketemu lagi sama ustadz kampungan itu. Silahkan kamu ketemu. Kamu sekarang wanita bebas. Kamu boleh pergi kapan aja. Tapi aku akan ajak Nathan sama aku, Pak. Ya, Nathan nggak akan kemana-mana. Dia akan tetap di sini. Nathan ini adalah kamu, Nathan. Udah. Aku bisa ngurus Nathan sendiri. Dia udah dewasa, dia bisa ngurus dirinya sendiri. Nathan, mana tinggal kamu? Ha? Ini harusnya ada di laci, Pak. Ini harusnya ada di laci. Kamu bisa sendiri. Kamu pergi sekarang. Ya, sebentar. Tika. Ada apa, Tik? Tika, ada apa, Nak? Mana suami sama anak kamu? Hah? Mas Nizar udah jatuhin talak ke Tika, Bu.
Mungkin kamu berpikir Papa terlalu cepat mengambil keputusan. Tapi sebenarnya permasalahan udah cukup lama. Dan Papa yakin kalau ini adalah yang terbaik untuk Papa dan Mama kamu. Karena Papa yakin kalau ini yang Mama kamu. Kadang Papa berpikir kita akan jauh lebih baik tanpa Mama kamu. Kamu bisa ngelakuin apa aja yang kamu mau. Papa percaya kamu bisa jadi orang hebat kalau nggak ada yang mengenal kamu. Papa yakin kau pasti tahu yang mana yang baik buat kamu dan yang baik buat kamu. Iya, Pak. Mama kangen sekali sama kamu. Malu mah dilihatin orang-orang. Maaf, Nathan. Nggak apa-apa sayang, kamu nggak perlu minta maaf. Mama ngerti kok. Kamu udah nggak sakit lagi kan? Enggak. Papa kamu nggak mau tinggal sama mama di rumah nenek? Kan, nggak apa-apa kalau kamu masih bingung. Yang penting pintu rumah nenek sama mama akan selalu terbuka untuk kamu, ya? Mama beneran mau cerai sama Papa ya? Itu kan udah keputusan papa. Kamu sendiri denger kan? Mungkin kalau Mama berubah sikap kayak dulu, Papa pasti mau nerima Mama lagi. Ya tapi mama nggak setuju sama sikap papa yang ngebebasin kamu. Maafin mama, tapi menurut mama itu bukan keputusan yang bijaksana, Nathan. Atau jangan-jangan apa yang Papa bilang itu benar? Mama udah gak cinta lagi sama Papa. Maksud kamu apa? Dari nggak usah pura-pura, Mah. Semenjak Mama ngaji sama Ustadz itu, Mama banyak berubah. Bukannya semakin enak, tapi Mama marah-marah melulu, cekcok sama Papa. Nah, teman-teman Nathan nungguin tuh. Nathan mau pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan, ngilangin bete. Hati-hati ya. Terserah, kamu mau kemana? Kita nonton yuk, kayaknya ada film baru. Ayo. Ini film apa ya? Aku sih sukanya film Jurassic Park. Masih ada nggak sih? Itu dia. Jadi itu cowoknya, Nat. Ya. Oke. Kalian ikutin mereka berdua ya. Kalau ada kesempatan, baru kalian nancing dia. Yang penting, si Emma nggak boleh deketin dia lagi. Oke? Sayang, aku ke toilet dulu ya. Lama-lama. Ya. Terus kita dapat apa nih, bro? Kalian gak usah khawatir. Ini gue, tenang aja. Udah, sana. Hey!
Emang udah? Gua. Dia bukan cewek lo, dia cewek orang lain. Mulai sekarang, lu jauhin dia. Dari dulu sampai sekarang, dia mah cewek. Dan gua gak akan ninggalin dia, ngerti? Malah nyolongnya anak, dia ajar aja. Gua peringetin lo ya. Jangan pernah lo deketin Emma lagi. Ngerti lo? Coki, Emma, Coki kamu kenapa? enggak apa-apa. Kamu berdarah, Coki. Kamu berdarah, Coki. Emma siapa, Coki? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Ini aku, Coki. Cakep. Kan pinter ya. Pokoknya mulai sekarang Coki nggak bakal deketin Emma lagi. Pastinya bro. Lu gue hajar dia. Jangan lupa lo sama janji lo. Oh, enggak, gua nggak akan lupa. Gua pasti akan bayar kalian. Hmm? Dengan party yang pastinya. Cakep tuh. Jadi belum. Kamu itu mau mengadakan party di rumah dalam rangka apa? Untuk ulang tahun teman Nathan, Pak. Kamu tuh berapa? Jadi boleh nih, Pak. Papa kan pernah bilang sama kamu, hidup kita sekarang jauh lebih baik. Kalau cuma mau ngadain pesta itu masalah kecil. Kamu butuh berapa? 10 juta cukup? Iya, ya, cukup. Pada dateng ya? Bagus deh. Hey, Ma. Thanks ya udah datang. Iya, sama-sama. Kita duduk yuk. Ada acara apa ya di dalam? Kok kayak ada pesta? Gimana partinya? Seru banget. Seneng ya kalau jadi temennya Nathan diajak party dulu tiap hari. Itu dia rumahnya. Si Nathan lagi ngadain party di dalam. Dia yang mau coba ngerebut Emma dari gua. Teman-teman yang kemarin yang mau beli gua dan gua mau mereka semua hancur. Lo tenang aja, gua yang bakal ngancam mereka. Masya Allah. Apa Nathan yang membuat pesta ini? Ya Allah, gimana lagi caranya mendidik anakku supaya kembali ke jalan? Nggak ada aku di rumah ini, Papa semakin membebaskan dia. Ngapain anak itu masuk ke kamar Nathan?
marah-marah, oke? Keluar dari sini, keluar. Keluar. Santai dong, Tan. Tante gak usah ribut. Pergi kamu dari sini. Bawa barang-barang itu jauh-jauh. Barang haram apaan sih, Tan? Tante jangan fitnah ya. Emangnya kamu pikir tante nggak lihat apa yang barusan kamu taruh di kamar anak saya? Apaan sih nih? Ma, Mama mau ngerusak acara Nathan. Nathan sudah dapat izin dari Papa. Tapi Nathan, Mama baru aja lihat. Kita ngomong dulu ya. Please, Ma. Kali ini aja. Mama jangan merusak acara Nathan. Please. Nathan, kamu harus dengerin Mama dulu. Ma, lain kali aja kita ngobrol ya. Terus sekarang, Nathan minta Mama pergi dari sini. Ya? Jadi kamu ngusir Mama? Ma, lain kali aja kita ngobrolnya. Tadi ya, Ma. Nathan dengerin Mama dulu. Lu siapa? Gua temannya Emma. Gua denger si Emma datang sini ya. Emma, kamu kenal dia? Udah deh, gua balik aja bro. Evan aja. Gua juga nggak lama-lama kok di sini. Tuh, kok jadi sepi? Mana lagunya? Pasang dong. Ayo, ayo. Ayo, Evan. Semuanya, jangan bergerak! Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta, hidayah yang kan pernah jauh untuk kita. Jadi sebentar lagi kalian benar-benar mau cerai ya sayang? Itu berarti kita juga bisa menikah lebih cepat dong, ya? Bentar ya. Halo. Ya, saya sendiri. Apa? Atta di kantor polisi. Ada masalah apa ya? Ya, Pak. Saya segera ke sana. Nathan ditangkap polisi, Mas. Saya harus segera ke sana. Kalau gitu sekarang kamu saya pulang ya. Tapi masalahnya apa, Mas? Ada yang lapor kalau Nathan itu pesta narkoba di rumah. Aku ikut ya, Mas. Aku juga ingin mulai dekat sama Nathan, ya? Enggak sekarang. Nanti kalau udah waktunya, kamu saya ajak ke rumah, ya? Nggak
Nggak ada alasan polisi untuk menahan anak saya, Pak. Karena dari penggerbekan tadi, polisi nggak menemukan barang haram apapun kan di tempat kejadian. Baik, Bu. Tapi kami masih menunggu hasil tes urinnya keluar. Hasil tes urinnya juga pasti akan negatif. Anak saya bukan pemakai barang-barang seperti itu, Pak. Sebaiknya Ibu tenang dan duduk. Kita tunggu sama-sama hasil tes urinnya keluar. Siapa yang udah ngelaporin kalau di rumah kami itu ada pesta narkoba, Pak? Siapa orangnya? Ada seseorang. Itu pasti jebakan. Karena tadi saya sempat datang ke pesta anak saya dan saya melihat salah satu temannya masuk ke dalam kamarnya dan dia menaruh sesuatu berupa lintingan di bawah bantal. Siapa yang Ibu maksud di sini? Mungkin anak-anak ini tahu siapa orangnya, Pak. Dia yang tadi saya usir dari rumah suami saya. Sebaiknya Bapak periksa anak itu. Baiklah. Keterangan Ibu akan kami simpan. Kira-kira ada yang tahu siapa yang Ibu ini maksud? Dia itu Erik, Pak. Saya kenal dia dari teman saya, Coki. Siapa Coki? Mantannya, Pak. Lapor benar. Hasil tes urinnya. Terima kasih. Baiklah. Hasil tes urinnya sudah keluar dan semuanya dinyatakan bebas dari narkoba. Alhamdulillah. Jadi anak saya boleh pulang, Pak? Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Nathan. Kita pulang ya. Nathan. Tante, Om, kita duluan ya. Iya. Tante, aku duluan ya. Makasih ya. Makasih. Hati-hati di jalan. Nathan, alhamdulillah kamu udah bebas, Nak. Mama seneng banget. Untung tadi Mama lihat teman kamu masuk kamar kamu. Mama lihat dia mau menjebak kamu dengan menaruh lintingan ganja di bawah bantal kamu. Kalau enggak, pasti sekarang kamu udah kena kasus hukum. Tika. Udahlah, gak usah pakai banyak basa-basi. Apa sih maksud omongan kamu? Hah? Kamu cuma pengen Nathan berterima kasih atas apa yang kamu lakuin pada malam hari ini dan berutang budi. Aduh, udah deh. Mending langsung aja ke tujuannya. Aku tahu banget tujuan kamu apa. Tujuan kamu kan uang. Oke, langsung aja. Kau minta uang berapa sama aku? Aku bayar. Aku ini mamanya, Pak. Aku nggak pernah mengharapkan balas budi dari anakku sendiri. Tika, aku tahu kamu persis seperti apa. Kamu tuh gak pintar bersandiwara. Kalau kamu tujuannya cuma uang, bilang aja sama aku bayar. Udahlah. Astagfirullahaladzim. Cukup, Pak. Berhenti nuduh aku sembarangan terus. Nathan, kamu kan tahu persis mama kamu seperti apa kan? Mama kamu tuh seneng banget sama keributan. Udah deh, gini aja. Kita kan yang waras, ya. Kita yang ngalah. Kita yang punya malu. Kita aja yang pulang. Ayo. Nathan.
Pak? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Aduh, nggak apa-apa kok Bu, cuma kegores sedikit aja. Makanya pagi-pagi jangan bengong. Emang kamu mikirin apa sih? Gak tahu Bu, dari tadi pagi kepikiran Nathan terus. Mungkin kangen kali ya. Ya udah kamu telepon. Biasanya kalau seorang ibu mikirin anaknya, biasanya suka ada kontak batin sama anaknya itu. Siapa tahu sekarang Nathan lagi kangen sama kamu. Ya udah kalau gitu, aku telepon dulu ya Bu ya. Ya. Ya, makasih dok ya. Udah, berapa aja yang Halo? Halo, Pak, tolong aku mau bicara sama anakku, Pak. Kamu itu benar-benar keterlaluan tau gak? Hah? Kamu tuh mau macam apa sih? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa ngumpetin indera anak kamu? Hah? Kamu mau bikin dia berganti sama kamu begitu? Iya. Kamu tahu nggak? Dengan cara kamu seperti itu berarti kamu mau bunuh anak kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Aku nggak sembunyiin stok inhaler Nathan. Stoknya aku simpan di tempat obat, nggak di tempat yang lain. Emangnya kenapa dengan Nathan, Pak? Apa sesak nafasnya kambuh lagi? Tolong, Pak. Aku mau bicara sebentar aja sama Nathan. Udah. Nggak usah. Nggak perlu. Astagfirullahaladzim. Pak? Pak ngapain? Loh. Cabut semua. Udah nanti Papa beli lagi yang baru ya. Papa tuh kasihan sama kamu, Nathan. Mama kamu tuh terus-menerus meneror kamu. Papa juga nggak ngerti maksudnya apa. Papa pikir mungkin dia pengen kamu merasa bersalah sama dia. Atau dia pengen kamu bergantung sama dia. Terus kamu nurut sama dia. Mendingan nggak usah. Mendingan dia nggak usah tahu nomor telepon kamu sama sekali. Nanti Papa beliin yang baru ya. Sekarang kamu istirahat aja. Ya, istirahat ya. Papa. Ya Allah, ada apa dengan Nathan? Sesak nafasnya kambuh lagi. Jangan-jangan kali ini lebih parah dari kemarin-kemarin. Aku harus bertemu dengan anakku sekarang. Makasih ya, Ma. Ma? Mama? Mama? Nathan? Gimana? Kamu udah enak kan? Lumayan, Pak. Pak? Mama bisa nggak sih kesini untuk sebentar aja? Gini, Nata. Papa itu nggak pernah ngelarang mama kamu untuk datang ke sini menemui kamu. Tapi masalahnya, Papa nggak yakin mau datang ke sini sebagai ibu yang tulus. Karena kamu tahu sendiri kan, mama kamu itu lagi dekat sama pria lain. Jadi hidupnya itu penuh sama rekayasa. Papa tahu banget tujuannya seperti apa. Dia itu hanya mau menguras uang Papa. Makanya dia mau coba memanfaatkan kamu untuk tinggal sama dia, supaya dia bisa minta uang tiap bulan sama Papa. Kamu nggak kurus, sementara dia enak-enakan mempercantik diri untuk bisa mendekati ustadz itu. Makanya Papa itu bersikeras supaya kamu itu tinggal sama Papa. Soalnya kamu tahu sendiri kan, semua harta yang Papa miliki, uang yang Papa miliki, cuma buat kamu, buat kehidupan kamu dan kebahagiaan kamu. Pak Munaf! Pak Munaf! Pak, tolong bukain pintunya, Pak! Ini saya,
Tika, mamanya Nathan. Pak! Pak Munaf! Pak! Maaf, saya nggak bisa bukain pintunya. Saya hanya menyalakan perintah. Kata Bapak, Mas Nathan nggak boleh diganggu. Mas Nathan harus istirahat. Bapak tahu kan siapa saya, Pak? Saya ini mamanya Nathan, Pak. Justru saya kesini karena saya mau merawat anak saya. Saya tahu dia lagi sakit, kan? Sekali lagi, saya minta maaf, Bu. Nathan! Nathan! Nathan, tolong bukain gerbangnya, Nathan! Mama kesini untuk kamu, Nak! Mau ngapain, Ma? Mama tahu kamu lagi sakit kan, Nak? Tolong bukain gerbangnya, Nak. Mama nggak akan tenang sebelum tahu kondisi kamu. Tolong bilang Pak Munaf untuk bukain gerbangnya ya. Pak Munaf nggak mau bukain gerbangnya karena disuruh sama Papa. Pak Munaf! Iya, Bos. Gerbangnya jangan dibuka. Pak Munaf harus turutin apa yang Papa bilang. Kalau enggak, Pak Munaf dipecat loh. Ya. Siap, Bos. Nathan! Ya Allah! Apa salahku ya Allah? Sampai anakku tega berbuat begini sama mamanya sendiri. Padahal Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama khawatir sama kamu. Nathan! Bukain gerbangnya, Nak! Mama kangen sama kamu, Nathan! Nathan! Ma! Udah, Ma! Mama nggak usah acting! Nathan! Mama sayang sama kamu, Nak! Mama sayang sama kamu! Ya Allah! Tolong hilangkan kebencian anakku kepadaku, ya Allah! Agar aku bisa bersamanya lagi. Nathan! Luka gerbangnya, Nak! Luka gerbangnya! Mama kangen! Sudahlah, Tika. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada semua hambanya. Yang penting kamu bersabar, berikhtiar, dan bertawakal. Iya, Ustadz. Saya ngerti. Bila hati kamu sempit, berzikirlah. Karena Allah akan melampangkan semua hati hambanya yang mengingat kepadanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma bisa mengingatkan kepada kamu. Tidak lebih dari itu. Iya, Ustadz. Terima kasih. Kamu ngapain sih foto-foto mereka? Ini bukti, Mas. Nanti Nathan kalau lihat ini, dia pasti bakal lebih percaya lagi sama kamu, ya kan? Aku tuh gak nyangka ya, kok bisa sih istri kamu tergila-gila sama Ustadz itu?
Udahlah, nggak usah ngomongin dia lagi. Aku udah nggak peduli sama dia. Sekarang kamu percayakan sama papa. Sejak mama kamu kenal sama Ustadz itu, mama kamu itu benar-benar berubah. Sebenarnya papa udah lama menyimpan kekecewaan ini karena istri yang selingkuh. Tapi sekarang papa udah ikhlas. Dengan bisnis yang sekarang papa jalani dan kamu yang ada di sini menemani papa, itu adalah spirit buat papa. Spirit dalam hidup papa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit apa aku ini? Aduh, sakit sekali perutku. Ya Allah. Astagfirullah. Tidak akan pernah jauh untuk Jadi gimana keadaan anak saya, Dok? Sebaiknya Ibu Tika dirawat di sini karena ada benjolan di rahim Ibu Tika. Benjolan? Benjolan apa, Dok? Seperti tumor kecil dan itu harus segera dioperasi karena dia sudah mulai membesar. Guys, gue sama Emma pergi ya. Kalian tunggu di sini. Tahu deh yang baru jadian, ya nggak? Banyak tuh dia. Iya deh, yang baru jadian. Nathan, tolong dengerin Mama dulu sebentar ya. Mama sakit. Lusa Mama operasi tumor di rumah sakit pelita kanker. Mama mohon kamu datang untuk Mama ya sayang. Dewi, Mak. Nathan, kamu nggak mau dengerin mama kamu dulu? Ya, cuekin aja. Ayo masuk. Nathan dengerin Mama, Nathan. Nathan tolong Nathan. Ma, mulai sekarang Mama udah gak perlu nyusul Nathan kesini lagi. Nathan. Ma, Nathan tuh kecewa banget sama Mama. Dan Nathan udah tahu semua sandiwara Mama. Nathan buka jendelanya Nathan. Mama sakit Nathan. Nathan Mama sakit Nathan. Nathan, tunggu Nathan. Pingsan. Telepon Nathan. Telepon Nathan. Iya, udah jauh lagi. Halo? Tan, Mama lo pingsan, Tan. Nathan gak mau ketemu sama aku. Mungkin dia lagi marah. Nanti juga dia berpikir, Ibu yakin kok, pasti dia datang untuk kamu besok. Iya Bu, amin. Nathan udah tidur? Ya. Belum, Pak.
Tadi Mama datang ke sekolah. Terus Mama ngabarin kalau lusa Mama mau operasi, Pak. Pak, Nathan boleh nggak ikut ke rumah sakit? Gimana ya, Papa baru aja mau bilang sama kamu. Kalau lusa itu Papa ada acara penting dan Papa pengen banget kamu ikut sama Papa. Acara apaan? Nanti juga kamu tahu. Acara ini penting banget buat Papa karena Papa udah nyiapin ini jauh-jauh hari. Udahlah, kamu gak usah dengerin mama kamu. Kamu kan tahu mama kamu itu suka acting. Jangan-jangan operasinya cuma acting doang. Gini aja deh, kali ini Papa mohon banget sama kamu. Kalau bisa kamu ikut sama Papa ya. Ya, soalnya Papa gak mau acara ini berantakan gara-gara kamu gak ada. Halo sayang, aku baru aja putusin. Acaranya kita majuin jadi lusa ya. Kamu urus semuanya. Oke, bye-bye. Aku nggak akan kasih kesempatan sedetik pun Nathan bertemu dengan ibunya. Permisi. Ibu Tika sudah siap? Kita ke ruang operasi sekarang ya. Kamu nggak usah khawatir ya. Nanti sebentar lagi juga dia datang. Perhatian sebentar semuanya, perhatian. Malam yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sesuatu yang spesial kepada seseorang yang spesial buat saya pastinya. Dan orang ini selalu membuat hidup saya menjadi lebih berarti. Dia adalah Nathan. Kalau gitu, sama-sama kita hitung ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gimana? Kamu suka kan? Suka, Pak. Ini bisa kamu pakai kemana aja kamu suka. Kamu boleh pergi kemana aja. Kalau untuk masalah SIM nanti uruskan gampang. Makasih, Pak. Oke, dan yang kedua di hari berbahagia ini saya juga ingin mengenalkan seseorang kepada kalian semua. Mungkin kalian semua bertanya-tanya siapa wanita ini. Wanita ini adalah Sharon, dan dia ini adalah wanita yang nantinya akan mendampingi saya di kehidupan saya sehari-hari.
Ini sekaligus menjadi peresmian pertunangan kita berdua. Kenapa sih? Nathan gak nyangka. Papa ternyata tega ya. Papa sudah berapa lama berhubungan sama cewek itu? Hah? Nathan ngerasa kalau Papa sudah bohongin Nathan. Papa bilang kalau Mama selingkuhan sama Ustadz itu. Tapi baru beberapa minggu aja. Papa mau ngenalin cewek itu untuk gantiin posisi Mama? Nathan, dengerin Papa ya. Kamu jangan salah sangka dulu. Papa juga baru kenal sama Sharon. Tapi Papa itu membutuhkan sesuatu yang selama ini udah gak Papa dapatkan lagi dari Mama kamu. Kamu juga harus tahu itu. Gini, Nathan. Papa kan pernah bilang kalau hidup Papa ini harus maju terus. Papa gak bisa diem saja aja. Jadi tolonglah Nathan, kamu bisa ngertiin Papa. Pak, kalau Nathan harus ngertiin perasaan Papa, Nathan juga harus ngertiin perasaan Mama dong. Iya kan? Diam kamu. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi yang jelas, Papa nggak mau kamu dengerin acara ini. Dengar. Papa nggak mau kamu ngebantah Papa, apalagi mengikuti Mama kamu. Kalau sampai semua itu terjadi, berarti kamu telah mengkhianati Papa. Seperti Mama kamu mengkhianati Papa. Dan kamu tahu kan, Papa paling nggak suka dikhianatin. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Tik. Nathan mana, Bu? Dia datang kan, Bu? Iya, dia datang, Tika. Dia nggak datang ya, Bu? Tika, kamu tahu kan ibu nggak bisa bohong. Tapi ibu juga nggak mau kamu mikirin Nathan terus. Nanti kamu nggak sembuh-sembuh, Tika. Nathan? Ya. Mulai hari ini kamu harus terbiasa ya. Terbiasa? Terbiasa apaan? Pagi semua. Pagi. Nih, aku udah siapin sarapan spaghetti. Kamu makan ya? Nathan, 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 kamu mau kemana, Nak? Halo, Pak. Mir, tadi Nathan pergi pakai mobil yang mana? Mobil yang baru, Pak. Sekarang kamu ikuti dia. Kalau dia datang ke rumah sakit menemui ibunya, kamu kasih tahu saya, ya? Baik, Pak. Udah, nggak usah dapet hati. Duduk ya. Ya, kita makan bareng.
Pak. Nathan masuk rumah sakit kanker, Pak. Iya. Baik, Pak. Ya, Pak. Di mana, Kak? Sekolah, Pak. Kamu jangan bohongin Papa. Kamu tahu kan, kalau Papa paling gak suka dibohongin. Kamu di mana? Di rumah sakit, Pak. Sekarang juga kamu pulang. Papa udah peringatin kamu kan. Kalau kamu sampai mendekati mama kamu, itu artinya selamanya Papa anggap sebagai pengkhianatan. Dan artinya, pembicaraan kita sampai di sini. Kita gak akan bicara lagi. Iya, Pak. Kenapa gue jadi takut sama papa gue ya? Ngapain sih dia masih nelfon kesini? Halo Tika, ngapain sih kamu masih nelfon Mas Nizar? Sharon, mana papanya Nathan? Papanya Nathan maupun Nathan tuh udah nggak mau ngomong lagi sama kamu. Mereka udah nggak nganggap kamu bagian dari keluarga mereka lagi. Kamu tuh ngerti nggak sih? Lagian sebentar lagi ya, aku bakalan menikah sama Mas Nizar. Dan asal kamu tahu ya, Mas Nizar dan Nathan itu kelihatannya lebih bahagia sama aku ketimbang sama kamu. Jadi sebaiknya, mendingan kamu lupain anak kamu sama mantan suami kamu. Sudahlah Tika, lebih baik kamu mikirin kesehatan kamu saja. Jangan telepon-telepon lagi ke Nizar atau Nathan. Yang ada malah kamu sedih begini. Tika cuma mau tahu keadaan Nathan, Bu. Kenapa dia nggak datang? Apa dia sakit? Tapi ternyata Sharon udah masuk ke kehidupan Nathan. Mereka akan hidup bahagia, Bu. Ayu! Iya, ada apa Mbak Saron? Ini, tolong deh, kamu beresin ya barang-barang gak penting milik mantan istri calon suami saya. Tolong kamu beresin. Kamu packing, terus kamu anterin ke rumah ibunya. Kata Mas Nizar, si Amir itu tahu di mana rumahnya. Kamu telepon si Amir deh ya. Iya Mbak. Ya. Bilang yang kirim ini adalah mantan suaminya sendiri. Ya. Satu lagi. Mulai hari ini kamu harus panggil saya ibu. Karena malam ini adalah malam ulang tahun saya, sekaligus malam pertunangan saya sama Mas Nizar. Jadi sebentar lagi saya akan jadi ibu Nizar. Ngerti Mbak Saron? Ibu Saron. Ya, ngerti. Ini Mas, ada titipan surat dari Bu Tika. Hidayah yang kan pernah jauh. Hidayah yang kan pernah jauh. Salam. Ayu, masuk yuk. Iya Bu. Ada apa yuk? Ini saya mau ngebalin barang. Barang apa yuk? Ya, dilihat aja Bu. Siapa yang suruh kembali barang ini, yuk? Bapak, Bu Saron,
istri mudanya Bapak suruh ngembaliin semua barang-barangnya ke sini, Bu. Bu Tika. Ya Allah, Bu Tika, kenapa kok pucet banget, Bu? Dia baru operasi tumor. Ayu, gimana kabar suami sama anak saya? Bapak sama Mas Nathan, alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Tapi saya nggak pernah bisa ketemu sama anak saya. Apa kamu punya nomor HP-nya yang baru, Ayu? Saya kangen sekali mau ngobrol sama anak saya. Waduh, Bu, saya nggak punya, Bu. Gini aja, Bu, nanti saya bantu dan saya tolongin Ibu ya. Gimana, Mas? Aku cantik nggak pakai gaun ini? Cantik. Cantik mana sama istri kamu? Sama mantan istri aku. Oh iya. Cantikan kamu lah. Papa. Kamu udah pulang? Pak. Lukisan sama foto-foto mama yang di sana. Mana? Papa kamu yang nyuruh nyopotin. Lagian kan orangnya udah nggak tinggal di sini. Nanti kita ganti ya, pakai foto kita bertiga. Atau kamu pasang foto kamu sama pacar kamu. Siapa namanya? Emma. Emma ya? Emma kan? Ya. Udah, kamu tenang aja. Pasti sebentar lagi dia akan baik sama kamu dan terbiasa sama kamu. Ya? Iya, Mas. Aku akan sabar dan jadi yang terbaik buat Nathan. Kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Takutnya orang-orang udah pada nunggu. Yuk. Aduh, bentar Mas, ada yang ketinggalan. Bentar ya. Mas. Siapa? Ayo Mas, mau nganterin baju. Ya, masuk. Apaan sih? Si Mas, ini mau nganterin bajunya. Oh iya Mas Nathan, ini Mas ada titipan surat dari Bu Tika. Iya Mas, Bu Tika sekarang kasihan deh Mas, badannya kurus, pucet. Katanya sih habis operasi Mas. Yaudah, sana. Jangan sampai papa tahu. Permisi ya. Mbak Sharon. Bu Sharon. Nathan, Mama kangen banget sama kamu, Nak. Mama pingin ketemu kamu, ngobrol sama kamu lagi. Maafin semua kesalahan Mama ya. Kalau Mama suka ngelarang-larang kamu untuk kebaikan kamu. Mama cuma terlalu khawatir sama kamu. Mama sayang sama kamu. Mama mohon, hubungi Mama meski sekedar SMS. Ini nomor Mama saya. Dapat dari mana kamu surat ini? Hah? Bilang sama Papa, dapat dari mana kamu surat ini? Untuk apa? Hah? Ayo! Ya, Pak. Bilang sama saya. Dapat dari mana surat ini? Dari anu Pak. Bilang sama saya, dapat dari mana surat ini? Iya Pak, Dari mana? Bilang sama saya, dari mana? dari Bu Tika Pak. Bisa-bisanya kamu ketemu sama Bu Tika tanpa sepengetahuan saya. Iya. Kemas-kemasin barang kamu saya pecat. Jangan Pak. Pak, ayo masalah Pak. Apa? Hah? Pak, biarin Nathan jelasin semuanya, oke? Nggak perlu. Dia ini cuma pembantu yang nggak jujur. Sekarang kamu keluar. Keluar!
Sekali lagi Papa ingatkan sama kamu. Jangan pernah telepon mama kamu atau mencoba menghubungi mama kamu. Ingat, apa yang pernah Papa bilang tentang dia. Ingat! Mas, udahlah, Natanya jangan dimarahin terus. Kasian kan? Kamu nggak usah kepancing emosi gara-gara surat itu. Lagian Nathan juga udah tahu kan cerita yang sebenarnya. Nathan, omongan papa kamu nggak usah diambil hati ya. Mungkin papa kamu lagi tegang karena tante mau kenalin dia sama teman-teman tante. Hari ini kan perayaan ulang tahun tante, sekaligus peresmian pertunangan papa sama tante. Kamu datang ya? Kamu boleh ajak Emma kok, kalau kamu mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Ya udah mas, datang ya. Yuk. Ya Allah, apa dia akan telepon aku ya Allah? Kenapa jantungku berdebar-debar gini? Aku gak sabar banget pengen ngobrol sama anakku ya Allah. Nathan, Mama kangen banget sama kamu. Tidak yang akan pernah jauh. Tidak yang akan pernah jauh. Hei, Kamu tuh mau ngajak aku dulu sih? kamu tenang aja. Kamu pasti suka tempatnya. Ya? Nathan, aduh kamu tuh kenapa sih? Gak bisa pelan-pelan dikit apa? Takut nih. Jangan khawatir, Beb, ya. Bisa kok. Ya tapi gak bisa ngebutin kali. Kamu lihat tuh belokannya. Aku bisa ngedrift. Jangan deh. Santai aja, aku bisa kok. Nathan. Aku bisa. Nathan. Nathan please deh, aduh aku takut. Oh iya, kapan nih acara resepsinya? Jangan lupa sama kita aja. Oh, ya enggak dong. Maaf ya, tunggu sebentar ya. Ya, halo. Ya, dengan saya sendiri. Apa? Nathan kecelakaan. Pak, maaf Pak. Sekarang anak saya ada di mana Pak? Iya. Saya segera ke sana Pak. Iya. Ayo dong, acaranya udah mau dimulai. Yuk. Aku nggak bisa ikut. Aku nggak bisa ikut, Ser. Nathan kecelakaan. Tapi tamunya udah pada datang. Sebentar aja yuk, please. Kamu nggak bisa egois gitu dong. Anak aku yang kecelakaan. Nathan. Sayang. Nathan sayang, Nathan. Pak, maafin Nathan ya. Nathan sudah makan banyak korban karena Nathan nggak bisa dengerin Mama. Nathan, kamu tenang aja ya sayang ya. Yang tenang ya. Iya, sayang. Nathan, kamu jangan bergerak. Itu bahaya untuk kamu. Nathan sayang. Kamu maafin Papa ya. Maafin Papa kalau
Papa terlalu ngasih kamu kebebasan. Maafin Papa ya sayang ya. Ma, Pa, bisa nggak Papa sama Mama bersatu lagi? Itu aja permintaan terakhir dari Nathan. Tika, maafin aku ya. Maafin aku karena aku udah dibutakan oleh kecemburuan. Tidak ada ibu yang lebih baik untuk anak kita selain kamu, Tika. Aku udah maafin kamu, Pak. Suster, kita harus pacu jantungnya. Dokter, tolong anak saya, dokter. Dokter. Bapak, Ibu, silakan tunggu di luar ya, Pak. Sus. Cepat, Sus. Dokter, gimana anak saya, Dok? Maaf Bapak, Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah yang menentukan semuanya, Bu. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa